Tahu nggak, apa kesalahan terbesar laki-laki yang bikin wanita berpura-pura puas di atas kasur? Bukan karena ukuranmu yang kurang besar. Bukan juga karena durasimu yang kurang lama. Tapi karena kamu terlalu sibuk menghantam dinding yang salah, sementara tombol surganya kamu biarkan kedinginan di depan pintu. Fakta medisnya, kamu bisa saja bertahan 1 jam dengan gaya akrobatik. Tapi kalau kamu nggak tahu rahasia 3 cm pertama, bagi wanita, kamu itu cuma sedang melakukan kerja bakti yang membosankan. Kasihan kan? Sudah capek tenaga, tapi si dia malah nungguin kapan selesainya. Sini, Dokter Ayunda bakal bongkar rahasia anatomi yang nggak bakal kamu dapetin di film dewasa manapun. Malam ini, di Tubuh Bicara, kita bakal bahas gimana cara masuk yang bikin dia nggak cuma puas, tapi sampai sakau dan minta lagi. Siap buka rahasianya? Saya mau cerita soal pasien saya, sebut saja Mas Bagus. Mas Bagus ini orangnya gagah, sukses, dan sangat sayang sama istrinya. Tapi pas datang ke saya, dia lesu kayak abis kalah tender. Dia bilang, "Dok, saya bingung. Saya udah beli suplemen mahal, durasi saya kuat 30 menit. Gaya saya udah kayak atlet olimpiade. Tapi kenapa istri saya setiap kali selesai malah mukanya datar? Kadang malah nanya, 'Udah ya mas, sebelum saya kelar.'" Teman tubuh, dengar ya, Mas Bagus ini nggak sendirian. Dia terjebak mitos palu gada. Semakin keras, semakin dalam, semakin hebat. Padahal, bagi wanita, itu bukan hubungan badan, itu siksaan fisik. Mas Bagus sibuk jadi tukang gali sumur, padahal istrinya butuh seorang pemain piano yang tahu nada. Mari kita bedah secara blak-blakan. Secara urologi dan anatomi, vagina itu bukan lubang tanpa dasar yang semuanya sensitif. Faktanya, 80% ujung saraf kenikmatan wanita itu cuma ngumpul di sepertiga bagian luar. Cuma sekitar 3-5 cm dari pintu masuk, Mas. Di bagian dalam dekat rahim, itu saraf yang lebih ke saraf tekanan, yang kalau dihantam terus-menerus justru bisa bikin nyeri. Jadi saya bilang ke Mas Bagus, "Mas, stop jadi tukang gali sumur, fokuslah di pintu depan." Begitu kamu masuk terlalu dalam sampai nabrak serviks, bagi banyak wanita itu malah bikin amigdala, pusat rasa takut di otak, menyala, dan dia nggak akan pernah bisa rileks. Nah, teman tubuh, sekarang kita masuk ke bagian dapur rekaman. Dokter Ayunda nggak mau kalian keluar dari sini cuma bawa teori awang-awang. Saya mau kasih panduan teknis, sebuah protokol medis yang kalau kalian ikuti urutannya, kalian nggak akan pernah lagi dengar kalimat, "Udah belum?" di tengah sesi. Catat baik-baik, karena ini adalah cara kerja syaraf dan hormon wanita. 1. Lumpuhkan amigdala, the emotional safety net. Ingat, wanita itu mental first, physical second. Sebelum kamu menyentuh fisiknya, kamu harus mematikan amigdalanya, bagian otak yang mengontrol kewaspadaan. Kalau dia masih kepikiran cicilan, cucian, atau merasa kurang percaya diri dengan tubuhnya, amigdala ini akan menyala dan menghambat aliran darah ke area sensitif. Prakteknya, habiskan minimal 15-20 menit untuk foreplay non-fisik. Peluk dia dari belakang, bisikan betapa kamu sangat menginginkannya hari ini, dan buat dia merasa menjadi wanita paling aman di duniamu. Tanpa rasa aman, otot panggul wanita nggak akan benar-benar rileks untuk membuka diri. Yang kedua, the shallow entry, invasi 3 cm. Saat tiba waktunya untuk penetrasi, jangan langsung melakukan deep thrust atau hantaman dalam. Ini kesalahan fatal. Ingat, syaraf kepadatan tinggi itu ada di pintu depan. Prakteknya, masukkan hanya ujungnya saja, sepertiga bagian maksimal. Fokuslah melakukan gesekan melingkar di area dinding atas vagina, jam 12. Di sana terdapat jaringan yang sangat responsif terhadap gesekan, bukan tekanan. Biarkan dia terbiasa dengan kehadiranmu di pintu itu, sampai dia sendiri yang mulai menarik panggulmu untuk masuk lebih dalam. Ini teknik menggoda syaraf yang bikin dia ketagihan. Yang ketiga, the modified CAT, the power of rocking. Begitu kamu sudah masuk sepenuhnya, lupakan gerakan maju mundur ala film dewasa itu yang melelahkan itu. Kita gunakan coital alignment teknik yang sudah dimodifikasi. Prakteknya, posisikan tubuhmu lebih tinggi hingga bahumu sejajar dengan bahunya. Tekankan pangkal penis atau tulang publikmu
tepat di area klitorisnya. Gerakannya bukan piston keluar masuk, tapi rocking, mengayun. Gerakan panggulmu naik turun atau melingkar kecil dengan tekanan yang konstan. Ini akan memberikan stimulasi ganda, gesekan di dalam dan tekanan hebat di luar. Ini yang bikin wanita merasa penuh dan terstimulasi secara maksimal. Yang keempat, sinkronisasi ritme, the no switch rule. Ini bagian paling kritis. Saat kamu mendengar napasnya mulai pendek, tubuhnya gemetar, atau dia mulai mencengkram spray, jangan ganti gaya. Kesalahannya, banyak pria justru makin agresif atau pindah gaya karena panik. Itu justru merusak akumulasi sinyal syaraf yang sedang menuju puncak. Prakteknya, tetap di ritme yang sama, tekan di sudut yang sama. Konsistensi adalah kunci. Biarkan akumulasi elektrik di syarafnya meledak dengan sendirinya tanpa gangguan perubahan posisi. Yang kelima, afterglow, penutup yang membekas. Begitu dia sampai di puncak, jangan langsung cabut atau apalagi langsung tidur. Tubuh wanita saat itu sedang dibanjiri oksitosin dalam jumlah masif. Prakteknya, tetaplah dalam posisi memeluk selama minimal 5 menit. Cium keningnya dan biarkan detak jantung kalian kembali normal bersama-sama. Inilah yang secara psikologis mengunci rasa candu di otaknya. Dia nggak cuma ingat enaknya, tapi dia akan ingat betapa berharga perasaannya saat bersamamu. Teman tubuh, teknik itu penting, tapi atensi itu jauh lebih penting. Perhatikan setiap perubahan nafasnya. Jangan takut untuk bertanya, suka yang ini? Atau mau lebih tekan lagi? Komunikasi di atas kasur itu bukan hal tabu. Itu adalah bumbu paling pedas yang bikin hubungan kalian gak akan pernah hambar. Malam ini, jadilah penjelajah yang sabar. Jangan terburu-buru mengejar gol. Nikmati setiap jengkal perjalanannya. Percayalah, saat kamu fokus pada kenikmatannya, kepuasanmu akan mengikuti secara otomatis. Nasihat saya buat para pria, berhentilah jadi amatir yang cuma modal otot. Hubungan itu adalah seni komunikasi tubuh. Wanita yang ketagihan itu bukan karena posisi yang aneh, tapi karena dia menemukan pria yang paham petanya dan peduli sama perasaannya. Ego itu taruh di luar pintu kamar. Di atas kasur, jadilah pengabdi kenikmatan bagi pasanganmu. Maka secara otomatis, kamu akan mendapatkan kepuasan yang berkali-kali lipat lebih hebat. Gimana mas-mas? Udah siap jadi juara malam ini? Dr. Ayunda tantang kalian, fokus di 3 cm depan dan lihat gimana dia bakal menatap kamu besok pagi dengan binar mata yang beda. Kalau kalian merasa obrolan Dr. Ayunda ini membantu meruntuhkan tembok kaku di pikiran kalian, yuk dukung terus channel Tubuh Bicara. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like video ini. Punya pertanyaan yang lebih menantang? Langsung tulis di kolom komentar. Dr. Ayunda baca semuanya. Share video ini ke pasangan kamu sebagai kode halus buat petualangan nanti malam. Tetap sehat, tetap buas dengan cara yang cerdas, dan selalu dengarkan apa yang tubuhmu bicarakan. Saya Dr. Ayunda, pamit dulu mau lanjutin teh saya. See you, teman tubuh!